Anak-anak, kali ini Pak Arif akan menerangkan tentang kisah Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail itu berasal dari sini, dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu menikah dengan Siti Saroh. Nabi Ibrahim dan Siti Saroh ini sudah 80 tahun menikah, tapi tidak mempunyai keturunan, tidak punya anak. Sehingga Nabi Ibrahim tetap aja berdoa, Robbi habli minas sholihin, ya Allah berikanlah aku anak-anak atau keturunan yang soleh. Dikabulkanlah doa itu, tapi dalam tempo yang lama. Sehingga akhirnya Nabi Ibrahim diizinkan oleh Siti Saroh untuk menikah lagi dengan yang namanya Siti Hajar. Siti Hajar ini siapa? Siti Hajar ini pembantunya atau bukan? Nabi Ibrahim diizinkan oleh Siti Saroh untuk menikah lagi. Jadi Nabi Ibrahim istrinya berapa? Dua. Istri yang pertama Siti Saroh, yang kedua Siti Hajar. Setelah menikah, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki seorang anak yang namanya Ismail. Nabi Ismail alaihissalam ini anak-anak sewaktu bayi itu memiliki keistimewaan. Tapi terlepas dari itu, Pak Ada akan menjelaskan sebelumnya. Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail, ketiganya ini atas perintah Allah, pindah ke Mekah. Hijrah ke Mekah. Mekah saat itu anak-anak sangat-sangat tandus, hanya bentangan pasir yang sangat tandus, tanpa ada air, bahkan tidak ada kehidupan sama sekali. Itu Mekah. Ketika Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail di Mekah, Nabi Ibrahim ini kembali ke istri Siti Sarah yang ada di Palestina. Ini. Kemudian sewaktu Siti Hajar ini melihat Ismail kecil yang masih bayi menangis terus-menerus, apa yang terjadi? Yang namanya Siti Hajar ini menaruh anaknya Ismail, ditaruh di tanah, di pasir yang panas, di Jarno Nanggono. Siti Hajarnya kemana? Lari ke atas bukit, bukit Sofa dan Marwah. Bukitnya ini nak ya. Bukit Sofa dan Marwah. Siti Hajar lari kecil dari Bukit Sofa dan Marwah yang jaraknya lumayan jauh, sekitar 5-7 kiloan. Tujuannya apa? Mencari air. Mencari air untuk apa? Untuk minumnya Ismail. Ya. Ternyata setelah lari sampai dengan 7 kali, jauh loh ya, 7 kali 5 kilo itu, naik turun bukit. Akhirnya dengan izin Allah, Nabi Ismail kecil kakinya menggetarkan tanah. Keluarlah yang namanya air Zam-Zam. Muncullah yang namanya sumber air Zam-Zam. Sehingga ketika Siti Hajar di atas bukit melihat di samping Ismail itu ada air yang memancar, senang. Siti Hajar menghampiri anaknya Ismail, azami Zam-Zam. Keluarlah, memancarlah gitu anak-anak.
kesenangan alhamdulillah. Siti Hajar minum, Nabi Ismail kecil pun juga minum. Sehingga apa? Lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah diabadikan oleh Allah untuk salah satu ritual ibadah haji yang namanya sa'i. Di haji itu ada sa'inya, lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Ya, itu untuk mengenang Ibu Hajar, Siti Hajar untuk mencari airnya buat Nabi Ismail. Setelah air Zam-Zam ini keluar anak-anak, bahkan sampai sekarang pun air Zam-Zam itu tetap mengalir, ada airnya, bening seger itu air Zam-Zam. Bahkan air yang terbaik itu adalah air Zam-Zam. Mengapa? Karena di sumur air Zam-Zam itu di atasnya senantiasa dibuat orang-orang berdoa, baca Al-Quran, zikir, baca sholawat, sehingga kandungan airnya itu membentuk kristal-kristal yang sangat-sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita. Selain menyegarkan juga menyehatkan tubuh. Itu air Zam-Zam istimewanya. Lanjut. Setelah di Mekah ada sumber air, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail. Jadi sebelum berkumpul, ternyata Nabi Ibrahim dan Siti Sarah ini dikaruniai Allah seorang anak yang namanya Ishak. Itulah anak-anak mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam dijuluki bapaknya para nabi. Mengapa? Karena anak-anaknya kedua-duanya menjadi nabi dan rasul, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dapat julukan bapak para nabi. Ya. Lanjut, Nabi Ibrahim kembali ke Siti Hajar dan Ismail. Setelah kembali, Nabi Ibrahim, ternyata Ismail ini udah agak besar. Ada yang mengatakan umur 7 tahun, 9 tahun, seusia kalian ini. Itu Nabi Ibrahim bermimpi. Nabi Ibrahim mimpi. Dan mimpinya sama sampai 3 kali. Apa mimpinya Pak Arif? Mimpinya menyembelih Ismail anaknya. Nabi Ibrahim itu mimpi nyembelih anaknya yang bernama Ismail. Yang pertama, Nabi Ibrahim bangun. Apakah benar ini perintah Allah, perintah setan? Kok saya menyembelih anak saya? Yang pertama, masih ragu. Yang kedua, tidur lagi, mimpi yang sama, menyembelih anaknya. Ketika Nabi Ibrahim bangun, juga ragu. Akhirnya sampai yang ketiga, mimpinya pun sama. Ternyata ini pasti perintah Allah untuk menyembelih anak saya. Nabi Ibrahim pamitan pada istrinya Siti Hajar, wahai istriku, anakku akan aku sembelih. Apa kata istrinya? Silahkan wahai suamiku, bila itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawahnya Ismail dan Nabi Ibrahim berjalan menuju sebuah bukit. Nabi Ibrahim sudah membawa sebilah pisau atau pedang untuk menyembelih anaknya. Di tengah jalan ketemu iblis. Iblis ngomong, "Hei Ibrahim, kon ojo goblok, iku anakmu lah mbok sembelih." Nabi Ibrahim gak mau ambil pusing, ambil batu, bismillahi Allahu akbar, dilempar. Lanjut, Nabi Ibrahim dan Ismail melanjutkan perjalanan. Ketemu iblis lagi. Hei Ibrahim, itu bukan perintah Allah, itu adalah dusta, itu adalah bohong. Nabi Ibrahim tidak kesuwen, enggak terlalu lama, ambil batu lagi. Bismillahi Allahu akbar, dilempar. Sampai yang terakhir, yang ketiga, ketemu lagi. Hai Ibrahim, itu anakmu, darah dagingmu, jangan engkau sembelih. Bismillahi Allahu akbar, dilempar ketiga kalinya, kena mata kirinya. Sehingga apa? Iblis hanya punya satu mata gara-gara dilempar batu oleh Nabi Ibrahim. Setelah sampai,
Nabi Ismail alaihi salam dibaringkan di sebuah batu yang agak tinggi. Wajahnya ditutupi dengan kain putih. Nabi Ibrahim pun mengambil pedangnya, siap untuk menyembelih. Ketika bila pisau ini ditaruh di lehernya Ismail, dengan perintah Allah, atas perintah Allah aku sembelih anakku ini. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ketika disembelih, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan malaikat Jibril menggantikan Ismail menjadi seekor domba. Sehingga apa yang terjadi? Yang disembelih Nabi Ibrahim itu adalah seekor domba laki-laki, domba jantan yang gemuk. Domba putih jantan yang gemuk disembelih. Sehingga apa yang terjadi? Nabi Ismail ada di sisinya Nabi Ibrahim, sehat walafiat, selamat, gak ada apa-apa. Yang mati ternyata dombanya, karena disembelih oleh Nabi Ibrahim dengan penuh keyakinan menyembelih. Sehingga apa yang terjadi, nak? Peristiwa lempar batu tadi yang Nabi Ibrahim lempar batu 3 kali diabadikan dalam ritual haji yang namanya lempar jumroh. Balang jumroh, ya. Lemparnya berapa kali, Pak? 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 3 kali lemparnya. Ya. Kemudian peristiwa penyembelihan Nabi Ismail itu diabadikan oleh Allah sebagai yang namanya Idul Adha atau hari raya besar, hari raya kurban, di mana kita umat manusia, anak-anak, disuruh untuk berkorban, mengorbankan hartanya, mengorbankan kekuasaannya, mengorbankan semuanya. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan nafsu kita yang jelek, untuk menghilangkan nafsu keserakan yang ada pada diri kita masing-masing. Berkorban. Ya, kita menyembelih sapi, ada yang kambing. Kita berusaha berkorban untuk menghilangkan semua hal-hal buruk yang ada pada diri kita dalam wujud kurban itu, hewan kurban itu. Seperti itu kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, dan juga asal usul Idul Adha itu peristiwanya. Oke, sekian dari Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.